Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita membahas masalah riba. Setelah 3 pertemuan sebelumnya kita telah mengupas salah satu dari jenis riba. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah merinci mengupas baru kulit-kulitnya saja, yaitu riba yang disebut riba jahiliyah, riba yang sudah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa sebelum kaum muslimin ada, dipraktekkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan riba jahiliyah atau dikenal juga di tengah-tengah kaum muslimin dengan riba hutang piutang. Ini memang ribanya, riba jahiliyah ini terkait hutang piutang. Pinjam 1 juta balik 1.100.000 atau lebih dari itu, maka itu disebut hutang piutang. Dan ini sudah dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Di khutbah beliau di padang Arafah, haji perdana dan terakhir, beliau hapus masalah ini, hadis sahih Muslim. Dan riba yang kedua, kita akan bahas riba yang kedua. Ini riba yang hukumnya dirinci di era di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riba ini disebut riba al-bay' atau dikenal riba jual beli. Jadi riba yang terjadi di jual beli, di dalam jual beli di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kalau riba yang jenis pertama tadi itu riba terjadinya di hutang piutang. Kalau yang kedua ini ribanya terjadi di dalam praktik jual beli. Ini masalah barter membarter. Maka agar bisa memahami tentang riba jual beli, kita harus paham bahwasanya di dalam syariat Islam sepakat seluruh ulama, seluruh mazhab, bahwasanya ada namanya 6 komoditi riba. Di dalam Islam itu ada 6 benda ribawi, dan ini sepakat seluruh ulama, seluruh mazhab. Nanti adapun mereka itu silang pendapat dalam masalah illah, latar belakang pengharaman 6 komoditi riba. 6 komoditi riba sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur sahabat Ubadah ibn Samit. Hadisnya sahih, hadis sahih Muslim. Dan ada banyak sekali hadis yang redaksinya sama, kita ambil salah satu saja. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawa'an bis sawa'in yadan biyadin." Apabila emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kurma, ada bur, ada bilang kurma kualitas bagus penerjemahan, ada yang bilang kurma merah, ini bur, gandum, ada yang bilang gandum merah, gandum bulat, gandum kualitas bagus. Apabila gandum kualitas bagus, gandum merah ditukar dengan gandum merah, wasya'iru bisyairi, dan gandum putih, gandum kualitas jelek ditukar atau spesies dari gandum ditukar, syair ditukar dengan syair, watamru bitamri, dan kurma ditukar dengan kurma, wal milhu bil milhi, dan ketika garam ditukar dengan garam. Saya ulangi, apabila emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak,
apabila gandum bulat ditukar dengan gandum bulat, dan syair sejenis gandum ditukar dengan syair, dan apabila kurma ditukar dengan kurma dan garam ditukar dengan garam, maka syaratnya harus mislan bimislin, harus sama sawaan bisawain, harus sama timbangan, harus sama takaran. Kemudian ya dan biyadin, harus tunai, harus tangan ketemu tangan. Nah, ini disebut 6 komoditi riba: emas, perak, gandum merah, kemudian syair sejenis gandum atau jajawun, kemudian kurma, kemudian garam. Ini 6 komoditi riba. Kalau ditukarkan benda ini sejenis, kata Rasul, ketika emas ditukarkan dengan emas, ketika kurma ditukarkan dengan kurma, maka kata Rasul syaratnya mislan bimislin sawaan mislan bimislin sawaan bisawain, harus sama beratnya, kuantitasnya, volumenya harus sama. Ya dan biyadin, dan syarat kedua harus tunai. Kenapa? Ini 6 komoditi riba. Kalau emas ditukar dengan emas tapi tidak sama beratnya, emas lama ditukar dengan emas baru, beratnya tidak sama, harus ada tukar tambah. Kalau tidak sama, atau kurma jelek ditukar dengan kurma bagus, kurma standar ditukar saja, mana mau kurma premium sama berat dengan kurma standar atau kurma jelek, pasti ada beda. Kalau sudah kuantitas yang beda, maka terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata para ulama, namanya riba al-fadl. Riba fadl itu riba hasil, ya, pertukaran komoditi riba yang sejenis tapi ada perbedaan timbangan, takaran, volume, maka itu disebut riba fadl. Kalau emas ditukar dengan emas, kemudian kurma ditukar dengan kurma, timbangan sama, volume, takaran sama, aman. Tapi ternyata ada salah satu yang tertunda. Oh, dia tukar kurma sama temennya. Oh ya udah, kurma kamu mana? Saya bawa. Tapi kurma saya nanti saya antar. Tertunda barang setengah jam saja, menukarkan komoditi riba tertunda setengah jam saja, maka terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba menukarkan 2 komoditi ribawi tapi ada salah satu yang tertunda. Jadi di riba jual beli yang nanti landasannya adalah 6 komoditi riba, ada 2 riba yang diturunkan di sini, yaitu ada riba fadl, riba pertukaran benda ribawi yang ada kelebihan, atau riba nasi'ah, riba pertukaran benda ribawi tapi ada yang tertunda salah satunya. Riba fadl dan riba nasi'ah ini sepakat seluruh ulama bahwasanya ada yang namanya riba fadl dan ada yang namanya riba nasi'ah. Dan 6 komoditi riba ini kan kasus klasik. Ini kasus klasik. Maksudnya ini 6 komoditi riba. Apakah benda ribawi tadi cuma di 6 benda ini saja sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa melebar, atau bisa meluas, atau bisa diterapkan ke benda-benda yang lain yang di Indonesia juga sama, dia dihukumi benda ribawi. Di sini nanti ulama tarik ulur. Di antara pendapat yang kita pegang, emas dan perak ini dikelompokkan, ditentukan ilahnya, dibuatkan kelompoknya oleh para ulama. Salah satunya adalah kenapa emas dan perak benda ribawi? Karena dia alat tukar. Jadi emas dan perak kelompok alat tukar. Kemudian ulama terapkan, lebarkan, luaskan, maka seluruh alat tukar yang sah di suatu negeri, maka dia adalah komoditi riba. Di kita kebetulan mata uang resmi adalah rupiah, maka rupiah ini hasil kias daripada emas dan perak, maka rupiah adalah komoditi ribawi. Ketika rupiah ditukarkan dengan rupiah tapi tidak sama nominalnya, uang lama ditukar dengan uang baru, maksudnya uang yang jelek, uang 1000 lusuh 100.000 ditukar dengan uang baru 85.000 atau 90.000. Ini juga dipraktikkan. Uang-uang yang jelek, yang lusuh, yang hampir-hampir robek,
ada senilai 100.000 ditukarkan dengan uang sebesar 90.000 yang baru. Maka di sini pas ditukarkan uang tadi tidak sama nominal. Sementara persyaratan dan dari hadis Nabi harus sama. Maka itu terjadi namanya riba al-fadl atau tukar menukar rupiah yang sejenis seperti ini. Atau yang kedua, tukar menukar rupiah misalnya, yang satu sekarang, yang satu tertunda. Yang satu dikasih sekarang uangnya, sisanya tertunda, maka karena ada penundaan terjadi riba nasiah. Maka tadi rupiah ini juga nanti dia adalah komoditi ribawi. Dia kelompok emas dan perak, tapi dia beda jenis. Kemudian untuk gandum bulat, kemudian syair, jejawud, kemudian ada kurma, ada garam. Ulama juga memikirkan ini kenapa jadi komoditi riba. Tarik ulur mencari alasannya, dan di antara alasan yang kita kuatkan adalah 4 komoditi riba ini, gandum bulat, gandum merah, gandum putih, dan kemudian kurma dan garam, ini ternyata makanan pokok yang bisa ditakar, bisa disimpan. Itu adalah illah. Jadi dibuatkan yang 4 ini kelompoknya makanan pokok yang bisa disimpan. Maka kita terapkan apa sih makanan pokok di kita yang bisa disimpan? Ternyata ketemu yaitu beras. Maka beras adalah komoditi ribawi. Garam itu komoditi ribawi. Garam turunannya nanti semua bumbu dapur pokok, maka dia komoditi ribawi. Adapun kurma itu manisan, maka gula itu komoditi ribawi. Maka tatkala ada orang tukar menukar beras bulog dibawa ke toke beras diganti dengan beras anak daro, maaf sebut merek, anak daro, beras bulognya 10 kilo ditukar, pasti beras anak daro juga mungkin 10 kilo, mungkin sekitar 7 kilo. Maka tatkala beras bulog 10 kilo ditukar dengan beras anak daro 7 kilo, maka di sini terjadi selisih timbangan. Volumenya berbeda, maka sepakat atau mayoritas ulama sebut ini namanya riba al-fadl. Terjadi selisih timbangan padahal yang ditukarkan beras sama beras. Padahal hadis berkata kalau beras sama beras ditukarkan harus sama timbangan dan harus cash, tangan ketemu tangan. Tapi kalau beras bulog ditukar dengan beras yang bagus tadi, sama timbangannya sekiranya ada, tapi salah satunya tertunda, maka yang terjadi adalah riba nasiah. Kasus semisal pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu terkait kurma yang dia selaku komoditi riba. Ada seorang sahabat baru datang dari Khaybar, ada yang mengatakan namanya Muaz dan lain. Sahabat datang dari Khaybar membawa kurma premium. Dia bawa hadiah buah tangan untuk Nabi SAW, kurma kualitas premium. Kemudian Rasul tanya, "Akulu tamri Khaybar hakaza?" Apakah seluruh produk kurma Khaybar premium seperti ini? Apa kata sahabat itu? Oh enggak, tentu saja tidak. Inna lanakhuzu sa'a min hadza bi sa'aini minal jam'i. Enggak. Tapi tradisi kami di kampung Khaybar itu, kami akan tukar kurma kualitas jelek yang kami punya 2 sok, atau biar mudah lah ya, 2 kilo kurma jelek punya kami akan tukar dengan 1 kilo kurma yang bagus. Atau nanti 3 kilo kurma jelek punya kami tukar dengan 2 kilo kurma yang bagus. Jadi dia seperti itu. Tradisi seperti itu, kurma 2 kilo kurma jelek ditukar dapat 1 kilo kurma bagus. Kemudian apa kata Nabi SAW? Awih ainur riba. Aduh, ini riba. La taf'al, jangan lakukan. Bi' hadza al-jam'a bid-darahim summa bata' bid-darahim janiban. Jangan lakukan seperti itu. Tapi caranya kamu jual 2 kilo kurma jelek punya kamu tadi, kamu jual nanti dapat rupiah. Dirham kalau sekarang rupiah biar paham.
kemudian dapat uang rupiah tadi, baru kamu beli kurma yang bagus. Jadi Rasul suruh muter, kesannya tidak efisien, tapi ternyata dalam kasus komoditi riba yang efisien itu malah riba. Rasul suruh muter, ini kurma 2 kilo tuh kamu jual dulu, nanti dapat uang baru beli kurma yang bagus, ini tidak riba. Tapi kalau langsung frontal, langsung 2 kilo tukar sekilo, efisien, ini lebih simpel, itu di situ malah riba, ainur riba. Apa kata Rasul? Ainur riba. Dan hadis yang seperti ini redaksinya banyak, bahkan ada di riwayat Imam Muslim, hadis-hadis sahih. Maka hati-hati di dalam Islam, di dalam masalah jual beli, di dalam masalah barter ada istilah 6 komoditi riba, yang mana tadi kita sebut 6 benda ribawi adalah emas, perak, gandum merah, gandum putih, kurma, garam. Turunannya untuk emas perak kelompoknya adalah rupiah. Turunan untuk 4 yang lainnya, gandum, kurma, garam, ada beras, kemudian bumbu dapur pokok, kemudian gula. Dan ini disebut komoditi ribawi. Kalau ditukarkan dengan benda yang sejenis, beras dengan beras, rupiah dengan rupiah, kurma dengan kurma, maka syaratnya 2, harus sama takaran timbangan volume dan harus tunai. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.